Bingung pilih siapa? Dua opsi pemain genapi slot pemain asing Persebaya. Berharap perbaiki performa. Musim depan Flavio Silva harus lebih produktif lagi. Mode Barcelona, bersama pelatih baru orbitkan kembali pemain muda. Masih penasaran? Bonek tak sabar melihat kiprah Persebaya bersama pelatih baru. Dua opsi pemain, lengkapi slot pemain asing. Persebaya Surabaya masih memiliki satu slot pemain asing yang belum terisi, dan manajemen masih bingung akan mendatangkan siapa. Dari beberapa rumor yang beredar, masih belum ada kepastian siapa yang akan didatangkan. Namun kami memiliki dua opsi pemain terbaik yang bisa menjadi pilihan. Dua nama tersebut adalah Musa Sidibe dan Eber Besa. Keduanya menjadi andalan klubnya masing-masing di Liga 1 musim ini dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika salah satu dari opsi ini bisa didatangkan, musim depan bisa diduetkan dengan Francisco Rivera, sehingga lini tengah Persebaya Surabaya dipastikan lebih kreatif untuk menciptakan peluang. Dengan kehadiran salah satu dari dua pemain ini, Persebaya Surabaya bakal memiliki skuad yang lebih kuat dan siap menghadapi musim depan dengan percaya diri. Musa Sidibe dan Eber Besa memiliki kemampuan yang berbeda, namun keduanya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Persebaya Surabaya. Kita tunggu saja langkah Persebaya Surabaya dalam mencari pemain asing baru, dan semoga salah satu dari dua opsi ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Gimana menurut dulur semua? Siapakah pilihan kalian? Tulis di kolom komentar. Produktivitas gol Flavio Silva menurun musim ini. Musim ini, lini depan Persebaya Surabaya menjadi sorotan para pendukung setia, bonek mania, dan salah satu pemain yang diragukan kualitasnya adalah Flavio Silva. Flavio Silva diharapkan mampu mencetak banyak gol, namun catatan musim ini menunjukkan bahwa produktivitasnya menurun dengan hanya 9 gol dari 33 pertandingan. Harapannya, dengan diperpanjang kontrak bersama Persebaya, musim depan Flavio Silva mampu membenahi kekurangan di musim ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dibandingkan saat masih membela Persik Kediri, Flavio Silva memang menunjukkan penurunan performa, namun masih ada harapan untuk bangkit dan menjadi pemain kunci di Persebaya. Jika Flavio Silva mampu meningkatkan performanya, maka Persebaya Surabaya bakal memiliki lini depan yang lebih kuat dan siap menghadapi musim depan dengan percaya diri. Musim depan menjadi kesempatan bagi Flavio Silva untuk membuktikan dirinya dan menunjukkan bahwa dia masih mampu menjadi pemain top di Persebaya Surabaya. Sebenarnya ada apa dengan Flavio Silva musim ini? Barangkali dulur bonek ada yang tahu, tulis pendapatmu di kolom komentar. Eduardo Perez akan kembali orbitkan bibit muda. Sejak kembali ke Liga Indonesia pada 2017, Persebaya dikenal sebagai tim yang mampu mengorbitkan talenta muda. Pelatih-pelatih sebelumnya seperti Alfredo Vera, Jajang Nurjaman, dan Aji Santoso telah sukses dalam hal itu. Namun, di era Paul Munster, fenomena tersebut tampak berkurang. Meskipun Persebaya memiliki divisi Future Lab dan 5 pemain berstatus U23, hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan kesempatan bermain. Dari 5 pemain muda tersebut, hanya Tony Firmansyah dan Mikael Tata yang mendapat menit bermain yang cukup. Memasuki musim baru, manajemen Persebaya berencana untuk mengembalikan semangat mengorbitkan pemain muda. Musim 2025-2026, Persebaya mendapatkan dukungan dari kabinet pelatih yang berpengalaman, termasuk Eduardo Perez dan Shin Sang-gyu. Keduanya memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam menangani tim junior dan senior baik di level nasional maupun klub. Pengalaman Shin Sang-gyu di Timnas Korea Selatan dan berbagai klub di Asia. Musim depan di Liga 1, tim ini tidak hanya menargetkan kesuksesan di kompetisi, tetapi juga membangun masa depan yang cerah bagi talenta-talenta muda mereka. Bonek mania tak sabar melihat Persebaya musim depan. Bonek sepertinya tak sabar menanti kiprah Eduardo Perez Moran sebagai pelatih anyar Persebaya Surabaya. Bagaimana perjalanan Green Force di bawah pelatih asal Spanyol tersebut?
Wajar apabila bonek mulai mempertanyakan masa depan Persebaya, terutama strategi apa yang bakal diterapkan pelatih berusia 48 tahun tersebut. Perez sejatinya tak asing dalam dunia sepak bola Indonesia. Pelatih kelahiran Madrid, Spanyol, 2 Desember 1976, itu pernah menjadi asisten pelatih di Persija Jakarta. Kini, dirinya dipercaya manajemen Persebaya mengisi posisi pelatih kepala. Ia hadir menggantikan peran Paul Munster, pelatih asal Irlandia Utara yang dianggap berhasil membawa perubahan walau gagal mengantarkan Persebaya juara Liga 1 musim 2024-2025. Di bawah kendali Munster, Persebaya finish di peringkat 4 besar. Persebaya juga berhak tampil di ASEAN Club Championship musim depan. Namun, tongkat estafet kepelatihan telah berganti. Kini, bonek berharap besar atas kiprah Perez di Surabaya. Mereka ingin Perez membawa perubahan lebih signifikan musim depan. Kabar buruk, 2 mesin gol Persebaya resmi dicoret. Setelah menutup musim 2024-2025 dengan cukup apik di posisi keempat klasemen akhir dengan 56 poin, kini badai perubahan mulai menghampiri skuad Green Force. 2 dari 7 mesin gol utama, mereka musim lalu resmi dicoret dari daftar pemain. Mohamed Rashid dan Kasim Botan tak lagi menjadi bagian dari tim untuk musim kompetisi berikutnya. Keputusan ini memunculkan tanda tanya besar di benak bonek, pendukung setia Persebaya Surabaya. Rashid mencetak 6 gol musim lalu, menjadi gelandang yang cukup produktif dalam urusan mencetak angka. Sementara Kasim Botan memang hanya menyumbang 1 gol, namun kontribusinya dalam membuka ruang tak bisa dipandang sebelah mata. Kini, pekerjaan rumah berat menanti Eduardo Perez sebagai pelatih baru Persebaya Surabaya. Ia harus bergerak cepat untuk menambal lubang yang ditinggalkan Rashid dan Botan, terutama dalam hal produktivitas lini depan. Total gol yang dicetak Persebaya Surabaya di musim lalu hanya 41 gol, sementara kebobolan mencapai 38 gol. Rasio gol yang tipis ini memperlihatkan betapa krusialnya setiap pemain pencetak gol dalam menjaga posisi tim di papan atas. Sosok yang pantas untuk memperkuat lini tengah Persebaya. Persebaya Surabaya masih memiliki 1 slot lagi untuk mendatangkan pemain asing, dan 1 sosok yang pantas untuk memperkuat lini tengah adalah Eber Besa. Eber Besa, pemain yang berposisi gelandang, saat ini bermain untuk Persita Tangerang dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengontrol lini tengah. Dengan kehadiran Eber Besa, Persebaya Surabaya bakal memiliki lini tengah yang lebih kuat dan dinamis, sehingga tim ini bisa lebih bersaing di musim depan. Eber Besa memiliki pengalaman dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memperkuat Persebaya Surabaya dan bisa menjadi salah satu pemain kunci di tim. Jika Persebaya Surabaya berhasil mendatangkan Eber Besa, maka tim ini bakal memiliki skuad yang lebih kuat dan siap menghadapi musim depan dengan percaya diri. Kita tunggu saja langkah Persebaya Surabaya dalam mencari pemain asing baru, dan semoga Eber Besa bisa menjadi pilihan yang tepat. Jika Eber Besa bisa didatangkan manajemen, menurut dulur semua sudah kuatkah lini tengah Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sosok manajer yang pantas untuk Persebaya. Persebaya Surabaya membutuhkan manajer berkualitas yang mampu membangun tim ini lebih baik lagi, dan sosok Hamka Hamzah bisa menjadi pilihan tepat. Hamka Hamzah memiliki pengalaman yang luas dalam dunia sepak bola, termasuk pernah menjadi bagian dari Persebaya Surabaya sebagai pemain bertahan. Pengalaman Hamka Hamzah sebagai manajer Rans Nusantara FC juga sangat berharga dan bisa menjadi modal besar bagi Persebaya Surabaya untuk mencapai kesuksesan. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, Hamka Hamzah bisa membantu Persebaya Surabaya meningkatkan performa tim dan mencapai target yang diinginkan. Jika Hamka Hamzah menjadi manajer Persebaya Surabaya, maka tim ini bakal memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Gimana dulur bonek? Layakkah sosok Hamka Hamzah menjadi manajer tim Persebaya Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.